Semangat pagi bagi para insan kreatif. Semangat berjumpa di pertemuan yang menjelang akhir dari keseluruhan proses perkuliahan komposisi koreografi, dan kita masuk pada bahasan yang paling akhir mengenai sistem penulisan naskah koreografi. Dalam menyusun sebuah laporan naskah koreografi, maka diperlukan semacam teknik penulisan yang diseragamkan agar menjadi bahan acuan yang sama antara koreografer satu dan yang lainnya. Karya dalam koreografi kali ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis, sehingga keberadaannya harus didampingi dengan hasil tulisan yang memuat kajian ilmiah untuk mendukung gagasan dengan data-data dan fakta yang akurat serta relevan, sehingga hasil akhirnya dapat diacu pula oleh karya seni lainnya dan menjadi role model terhadap kelangsungan proses penciptaan koreografi di lingkungannya. Gaya penulisan mengacu pada aturan penulisan karya ilmiah di lingkungan akademik. Adapun format umum mengenai deskripsi karya tari kali ini dimulai dari halaman judul, halaman pengesahan, lalu disertai dengan pengantar dan daftar isi juga daftar gambar. Setelah itu baru masuk kepada inti dari informasi mengenai deskripsi karya tari ini, dimulai dari bab 1 berupa pendahuluan, bab 2 tentang konsep koreografi, bab 3 mengenai metode dan proses, bab 4 deskripsi karya, bab 5 berupa kesimpulan dan saran. Dan keseluruhan laporan ini harus ditutup dengan manis oleh kajian daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung. Kali ini kita akan bahas secara satu persatu mengenai penulisan dari naskah koreografi ini, dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan, di mana 1.1 berisi tentang latar belakang. Latar belakang menjelaskan mengenai sejarah munculnya gagasan penggarapan yang didukung dengan data-data yang dapat menggiring opini bahwa wajar memang gagasan tersebut lahir dan seberapa pentingnya gagasan ini untuk diangkat dalam sebuah komposisi koreografi. Lalu 1.2 merupakan rumusan ide penciptaan, berisi kalimat sistematis tentang bagaimana mewujudkan ide, imajinasi menjadi sebuah karya koreografi. Dan 1.3 berisi tentang tujuan dan manfaat dari proses penggarapan koreografi ini. Informasi yang terdapat dalam bab 1 merupakan informasi yang sering disampaikan dalam kajian-kajian ilmiah lainnya. Namun selanjutnya untuk bab 2 terdapat karakteristik tertentu dalam naskah koreografi kali ini yang menjelaskan mengenai konsep koreografi. Adapun rinciannya 2.1 merupakan tinjauan karya, di mana karya acuan lainnya yang menjadi titik tolak atau menjadi sumber inspirasi terhadap konsep koreografi yang dikembangkan kali ini. Dapat berupa karya yang sudah sempurna ataupun karya yang masih perlu penyempurnaan. Dan konsep dasar koreografi ada di poin selanjutnya yang berisi tentang tema tari, judul tari, gerak tari, penari, musik tari,
tata rias busana, tata teknik pementasan, dan teknik videografi. Keseluruhan konsep dasar koreografi ini dijelaskan secara mendetail dan jelas. Lanjut menginjak pada halaman ke bab 3 mengenai metode dan proses. Berisi tentang poin pertama yaitu metode penggarapan koreografi. Misalnya, koreografi apakah dilakukan secara mandiri atau melalui proses yang kolaboratif dengan strategi penyelenggaraan secara terpisah-pisah, misalnya dalam kondisi pandemi saat ini, atau secara langsung bersamaan. Hal tersebut disampaikan secara historis dan runtut untuk menjelaskan metode apa yang digunakan dalam proses penggarapan koreografi kali ini. Dan selanjutnya dalam poin 3.2 berisi tentang proses penggarapan koreografi, dijelaskan dan dijabarkan dari setiap proses kegiatan, dimulai dari pemilihan dan penentuan tema di awal, lalu pemilihan dan penetapan penari, lalu tentang proses eksplorasi atau improvisasi atau stilisasi distorsi tentang gerak tari yang dilakukan secara mandiri oleh penata tari, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai proses komposisi bersama para penari. Dan selain itu, menjelaskan pula proses penata tari bersama penata musik dan pemusik. Selanjutnya, proses mengenai tata rias dan busana juga harus lengkap dijabarkan. Dan proses mengenai tata rupa pentas harus disampaikan secara rinci, dan yang terakhir proses mengenai teknik videografi juga harus disampaikan mengingat konsep koreografi kali ini menuju pada konsep koreografi virtual. Selanjutnya dalam bab 4 kita akan membahas mengenai deskripsi karya dan berisi tentang 1. Struktur koreografinya, dan 2. Mengenai deskripsi gerakan tarinya. Untuk 4.1, struktur koreografi dijelaskan secara runtut dimulai dari bagian introduksi, lalu bagian awal atau bagian 1, bagian tengah inti ataupun bagian 2 koreografi, dan bagian penutup ataupun bagian 3 koreografi, dan bagian selanjutnya jika memang karya tersebut bisa lebih dari 3 bagian. Disampaikan secara runtut dan rinci. Pada poin 4.2, penulis juga harus menyampaikan mengenai deskripsi gerakan tarinya yang biasanya dijelaskan melalui penemuan motif-motif gerak. Misalnya motif 1 yang berisi tentang penjelasan teknik, makna atau simbol dari gerak tersebut, dan akan lebih baik jika disertai oleh gambar-gambar yang mendukung. Dan begitu pula seterusnya. Bab 5 merupakan bagian terakhir dalam sistematika penulisan naskah laporan, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri menjelaskan sejarah global mengenai dasar penggarapan sejak awal, proses penemuan gagasan, lalu proses penggarapan, hingga terwujudnya sebuah koreografi virtual sebagai hasil akhirnya, disampaikan secara sekilas dan ringkas dalam poin 5.1 yaitu kesimpulan. Dan 5.2 menjelaskan mengenai saran, berisi tentang masukan-masukan yang mengkritisi kekurangan yang terdapat dalam setiap proses penggarapan koreografi kali ini. Harapannya, informasi ini disampaikan agar dapat menjadi bahan pelajaran yang baik untuk para penata-penata tari selanjutnya, atau bahkan ketika
kita sendiri melakukan proses penggarapan koreografi yang dalam tingkat yang lebih lanjut. Keseluruhan bab yang ada dalam naskah laporan deskripsi karya tari telah disampaikan secara rinci, semoga bisa dimengerti, dan harus dilengkapi dengan halaman judul di bagian awal beserta kawan-kawannya, dan di bagian akhir ditutup dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung. Dan tentunya setelah memahami seluruh sistematika penulisan dalam laporan koreografi kali ini, maka saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi hari ini dengan cara mengerjakan laporan koreografi sebagai sebuah deskripsi karya tari yang mengacu pada sistematika yang telah disampaikan. Dan naskah laporan ini tentunya akan menjadi bahan pertanggungjawaban terhadap karya tari kreasi baru yang telah tercipta melalui proses akademik dalam mata kuliah komposisi koreografi. Dan tugas ini silahkan dikumpulkan dalam bentuk hard copy serta soft file yang kemudian silahkan diunggah pada link yang terdapat dalam vClass dengan deadline paling lambat 3 hari setelah pementasan virtual dilakukan. Demikian penjelasan mengenai sistematika penulisan naskah laporan deskripsi karya tari pada penggarapan komposisi koreografi 3 kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mudah untuk diaplikasikan. Dan tentunya sampai bertemu kembali pada proses komposisi koreografi lainnya. Terima kasih dan semangat berkarya.